ajalika. Sambunglah persaudaraanmu dengan saudara-saudaramu, maka aku akan menambah keberkahan dalam hidupmu, diperpanjang. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqi wa yumsalahu fi athari falyasir rahimah. Kalau pengen umurnya tambah barokah, maka yaitu falyasir rahimah. Bahkan di dalam di arus sana tertulis, di arus itu tertulis, itu ada tulisan man wasolani wasolallah wa man qata'ani qata'ahullah. Maksudnya apa? Barang siapa yang menyambung persaudaraan, maka aku akan menyambung kata Allah. Aku menyambung dalam arti menyambung bukan persaudaraan, menyambung rahmatnya Allah. Selalu dikasih rahmat orang yang menyambung persaudaraan. Wa man qata'ani, barang siapa yang memutuskan persaudaraan, maka Allah akan memutuskan rahmatnya kepada orang itu. Maka jangan sampai gara-gara tanah warisan dan lain sebagainya memutuskan kakak beradik, memutuskan orang tua. Ta'udzubillah min dzalik. Banyak orang sekarang gara-gara warisan satu jengkal membunuh kakaknya, membunuh adiknya, bahkan melantarkan orang tuanya karena tidak dikasih warisan. Ta'udzubillah min dzalik. Nah inilah termasuk apa? Bukan menyambung persaudaraan, namun qata'ah, memutuskan persaudaraan. Barang siapa yang memutuskan persaudaraan, Allah akan memutuskan rahmatnya kepada orang tersebut sampai dia mati. Na'udzubillah min dzalik, su'ul khatimah. Kalau sudah su'ul khatimah, na'udzubillah. Tapi masih beruntung kalau dia umat Rasulullah. Apa tadi? Jangan malu kalau umat Rasulullah lama-lama di dalam neraka. Terus dilanjut lagi dalam hadis kursi, watlub minnil afiyah, ditulis ya, mintalah kepada aku, kata Allah, mintalah supaya tetap sehat selalu dengan memanfaatkan kesehatan. Maka orang-orang yang sehat itu, hakikat orang yang sehat, bagaimana ia bisa memanfaatkan waktu sehatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin sehat, maka manfaatkan waktu sehat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wassalama fil wahdah, minta sama Allah supaya apa? Dikasih keselamatan di saat sendiri. Karena biasanya orang yang sendiri, di mana orang yang kedua adalah syaitan. Biasanya kalau orang satu sendiri itu biasanya kena gangguan rayuan dari setan, waliyadzubillah. Terus dilanjut lagi dalam hadis qudsi, wal ikhlas fir rugbah, mintalah sama Allah di mana kita saat senang beribadah supaya dikasih keikhlasan. Karena apa? Dengan keikhlasan ini walaupun zaman berubah, ibadah tidak akan berubah. Karena apa? Ada rasa ikhlas. Kenapa banyak umat Rasulullah di masa ini banyak berubah? Masalah apa? Di dalam menekuni syariat. Karena apa? Di dalam dirinya, jiwa mereka belum ada keikhlasan, maka mudah terpengaruh dengan lingkungan, terpengaruh dengan teman. Gara-gara apa? Di dalam beribadah belum ada rasa ikhlas, masih ada minta imbal balik. Maka kalau di dalam kita beribadah ada rasa ikhlas, walaupun zaman berubah, ibarat kata di mana orang sudah tidak mau bersiwak, kita masih tetap bersiwak. Karena apa? Karena kita ini ikhlas. Ibadah kita bukan mengharap yang lainnya, hanya karena Allah SWT. Maka di mana siwak sudah ditinggalkan, kita masih bertahan. Di mana kita masih pakai baju putih, lingkungan sudah berubah, kita masih bertahan. Karena apa? Menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Terus dilanjut lagi dalam hadis qudsi, wal wara' ilallahi fit taubah. Setelah bertaubat, kita menjaga dari barang-barang yang syubhat. Karena dengan barang yang syubhat akan menjadikan orang itu untuk berbuat yang haram. Terus wal ghana fil qanaah, yaitu merasa cukup dengan qanaah. Dalam arti apa? Dia merasa kaya dengan punya sifat qanaah. Maka hakikat kaya di dalam diri seseorang yaitu al-qanaah. Maka qanaah itulah salah satu sikap sifat para anbiya dan sabiquna awwaluhum. Karena di situ apa? Sifat qanaah ini dalam hadis, barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Maksudnya apa? Kita merasa cukup apa yang kita punya, maka Allah akan mencukupkan di mana kita tidak punya perkara itu. Karena apa? Kita merasa cukup. Kita punya ini cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Terus dilanjut lagi dalam hadits qudsi, ya ibna Adam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kaifa tatma'u fil ibadah ma'ash syab'i.
Bagaimana kamu menginginkan bisa beribadah dengan tenang, sedangkan di sisi lain kamu masih ingin makan kenyang? Ya tidak bisa. Karena kata ulama, kosongkan perutmu, maka kamu akan bisa merasakan nikmatnya dalam ibadah. Kita lihat para ulama-ulama terdahulu, Imam Ghazali, Imam Nawawi. Dalam riwayat Imam Nawawi saja, roti bunder, roti kayak orang Hadramaut itu rotinya gede. Ya, roti kalau musim panas, musim panas itu sudah kayak apa ya? Kayak batu yang dipotong. Itu separuh untuk sahur dan separuh untuk maghrib, untuk buka. Itu Imam Nawawi. Kosong roti. Ibarat separuh roti bunder diameter berapa itu? Ya tidak besar. Ya paling satu jengkal bunder. Itu separuh untuk waktu buka, separuh waktu untuk sahur. Bahkan ada satu ulama seperempat untuk sahur dan seperempat untuk buka. Maka orang-orang Jawa itu masya Allah identiknya dengan apa? Tirakat. Maka makna tirakat ini apa? Yaitu kosongkan perut supaya ibadah tenang. Maka orang Jawa bahasanya tirakat. Ono yang cuma minum, makan pisang 1 biji, buka sahurnya 1 biji. Itu intinya apa? Supaya mereka bisa merasakan nikmatnya ibadah. Kaifa tatma'u fil ibadah min asy-syafi'i. Bahkan kata Imam Syafi'i apa? Li'anna syar'a yuskilul badan. Beratkan badan untuk ibadah. Intinya kalau orang yang kenyang ibadah itu malas. Intinya pengen santai-santai, apalagi sekarang HP itu jor-joran, ibarat kata wes kuota itu wes bebas. Nah di situ kalau sudah kita kenyang wes untuk ibadah males. Terus wahyuk silkol, memperkeras hati. Bahkan kata ulama salah satu doa seseorang sulit dijabahi oleh Allah ya gara-gara apa? Kerasnya hati. Penyakit kerasnya hati salah satu itu apa? Makan kenyang. Terus lagi kata Imam Syafi'i wa yuzilul fitnah, dalam arti bisa mengurangi kecerdasan. Maka ulama-ulama dulu kalau sudah kenyang, masya Allah ada satu ulama dia makan kenyang, misal hari ini kenyang, beliau tidak makan sampai 3 hari. Katanya apa? Kenyangku ini sudah qadha untuk 3 hari. Beliau tidak makan sampai 3 hari. Kalau kita biasa kenyang bahkan mungkin sudah tidak kuat jalan. Nah disitulah termasuk yuzilul fitnah, bisa mengurangi kecerdasan. Makna yuzilul fitnah kata ulama sekarang apa? Di mana umat Rasulullah sulit memahami dari ayat-ayat Al-Quran dan sulit memahami dari hadisnya Rasulullah SAW. Gara-gara apa? Kenyangnya makan kenyang. Nah disitulah sulitnya untuk memahami syariat gara-gara apa? Makanan. Itu baru makanan, belum lagi hubbud dunya. Baru makan yang bikin kenyang saja sudah Allah memberikan sulitnya kita memahami syariat. Bagaimana kalau orang yang pikirannya sudah inginnya dunia sampai lupa masa depan? Maka ada satu cerita nyata orang Sragen. Dia waktu masa hidupnya itu seolah-olah masa depannya cerah. Sampai dia itu cerita Al-Fakir, dia cerita Pak Ustadz, saya itu dulu punya mobil 3, mobil mewah 3, truk 3, tronton 3. Saya sampai punya ruko itu 5 dan laris semua. Dan saya waktu itu mikir masa depan saya dan anak saya cerah semua. Saya ngerasa mungkin hidup saya tidak akan miskin. Dan dia punya anak 1 perempuan semata-mata. Anaknya kuliah, mau beli motor, namanya orang kaya, tidak diperbolehkan. Oh sudah punya mobil, tidak usah nyetir, mobil aja. Terus dia anaknya setelah lulus kuliah mau kerja. Ayahnya bilang tidak usah kerja, ayah sudah punya pabrik, tidak usah kerja, nanti kamu yang teruskan. Walhasil anak perempuan tidak kerja, mau nikah, si ayahnya jangan nikah dulu. Kalau kamu sudah menguasai pabrik baru kamu nikah. Dan nanti kamu tidak diakali suamimu. Walhasil waktu itu dia tahun 2009 cerita saya. Pak Ustadz saya 2009 itu saking suksesnya Pak Ustadz, saya bingung jalankan uang. Saya mikir, oh Yesus, kok bingung mikir jalankan uang. Orang yatimnya banyak, orang miskinnya banyak, pesantren butuh dana untuk bangunan kok jangan bingung Pak. Kata dia, nah lingkungan saya itu saya tidak kumpul orang-orang soleh Pak Ustadz. Saya kumpulnya orang-orang kaya, orang-orang bisnis. Pikiran saya cuma bisnis. Sampai saya bangun rumah, tidak mikir nanti tak buat apa, yang penting jadi.
Yang penting uang ada, barangnya jadi. Sampai rumahnya itu ditempati burung apa yang kecil-kecil hitam itu. Ada yang apa namanya, sekiti dan lain sebagainya. Sampai sekarang. Walhasil 2010 dia mikirnya awalnya nggak mungkin masa depan saya cerah, anak saya cerah, karena anaknya satu, punya tanah banyak. Mikirnya wah masa depan cerah. Subhanallah, Allah langsung menggulingkan dia. 2010 dia sakit-sakitan sehingga butuh uang untuk operasi, untuk obat. Terus si bapak ini meninggal, tinggal anaknya perempuan itu sama istrinya. Mulai dari situ 2010 mulai mobilnya kejual 1, 2, 3, terkejual 1, 2, sampai rukonya kejual 1, 2, 3, sampai bangkrut total. Tidak punya mobil, tidak punya motor, punya motor 1 tidak bisa naik. Karena apa? Waktunya dulu tidak boleh nyetir motor. Terus mau nikah tidak boleh, sampai sekarang tidak nikah. Terus mau kerja bingung, tidak punya keahlian. Mau awalnya digadang-gadang pabriknya, ternyata bangkrut total sampai miskin. Sampai dia cerita, sampai saya bayar listrik tidak kuat Pak Ustaz. Sampai bayar listrik tidak kuat. Ternyata di situ gara-gara mindsetnya kalau sudah dunia, mikirnya masa depan cerah. Kalau orang kaya tidak mikir nanti besok jatuh apa enggak. Kalau orang kaya mikir besok jatuh, saya yakin hartanya akan dimanfaatkan untuk khair, untuk kebaikan, dan mungkin untuk kebajikan, di mana untuk bekal besok dia meninggal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus dilanjut lagi dalam hadis qudsi, wa kaifa tatma'u fi hubbillah ma'a hubbil mal. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kamu ini pengen cinta kepadaku, cinta kepada Allah, tapi di sisi lain kamu masih cinta dunia. Pengen cinta kepada Allah tapi masih harta hilang susah. Bagaimana mau menaruh hati ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Terus dilanjut lagi, wa kaifa tatma'u fil khauf ma'a khaufil faqri. Bagaimana kamu ini mengharap takut kepada Allah, tapi di sisi lain kamu takut menjadi orang fakir. Maka kata ulama, sejelek-jeleknya orang adalah orang di mana ia takut menjadi orang miskin. Nah, itu orang sejelek-jeleknya orang, kata ulama. Kenapa? Dia takut menjadi miskin. Kenapa kok dia takut kalau jadi miskin? Karena orang itu tidak meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu meyakini takdir Allah, mau dibuat miskin, mau dibuat kaya, mau dibuat sakit, mau dibuat apapun, dia akan ridho akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah salah satu letak khauf dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cuma khauf saja ini Masya Allah dikasih tempat oleh Allah yang luar biasa. Ada satu orang, dia hanya dalam hatinya rasa takut dengan Allah, di mana ia pernah berbuat maksiat. Dia hanya rasa, ya Allah, aku sering berbuat maksiat, tapi sebenarnya dalam hatiku aku takut kepadamu ya. Kata Allah, gara-gara kamu ada rasa takut di dalam hatimu kepadaku, maka malaikat masukkan dia ke surgaku. Gara-gara ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa takut ini tidak akan dimiliki bagi orang-orang yang mana dia takut menjadi orang miskin. Orang yang takut menjadi orang miskin adalah orang yang pecinta dunia, di mana ia dan hidupnya ini hanya disetir untuk menguasai dunia saja. Nauzubillah min dzalik. Terus dilanjut lagi dalam hadis qudsi, wa kaifa tatma'u fil wara'i ma'al hirsi ala dunya. Bagaimana kamu mengharap dalam hati ini ingin menjadi orang yang punya sikap wira'i, menjaga dari barang-barang syubhat, menjaga dari barang-barang haram, bahkan menjaga dari banyaknya kelebihan harta halal, masih saja kamu ingin hirs ala dunia, selalu mengejar serakah dengan dunia, maka tidak mungkin. Berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau jaga aku dari dunia, tapi setiap harinya dia bergelimang dengan dunia, berbisnis dengan duniawi, maka tidak mungkin hatinya ini akan dikasih oleh Allah sikap warok, sikap yang memiliki sikap, salah satu sikap qanaah. Terus dilanjut lagi dalam hadis qudsi, wa kaifa tatma'u fi mardatillahi bi ghairil masakin. Bagaimana kamu mengharap ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, sedangkan engkau ini tidak mau miskin, engkau tidak mau mencintai orang miskin, bahkan engkau menjauhi orang miskin. Nah, inilah bagaimana kamu pengen dapat ridhonya Allah. Padahal sering kita mendengar bahwasanya kullu syai'in miftah.
segala sesuatunya itu ada kunci. Wa miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara, yaitu kunci surga yaitu mencintai orang miskin. Bagaimana pengen dapat ridha Allah? Satu, dia sudah tidak mau jadi orang miskin, sudah tidak mau jadi orang miskin, tidak cinta sama orang miskin. Bagaimana pengen dapat ridhanya Allah bila mana dia sudah tidak mau miskin dan tidak mau mencintai orang miskin? Padahal sikap yang dicintai oleh Rasulullah yaitu sikap miskin. Kalau kita membenci orang miskin dan menjauhi sikap miskin, berarti kita menjauhi sikapnya Rasulullah SAW. Kalau menjauhi sikapnya Rasulullah, maka berarti orang itu tidak mencintai Rasulullah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti Rasulullah SAW, baru kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dilanjut lagi, wa kaifa tatma'u fi ridha ma'al bukhli. Bagaimana kamu mengharap, kata Allah, bagaimana kamu mengharap wahai manusia ingin dapat ridhoku, sedangkan kamu dalam hatimu sikap bakhil. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang di dalam hatinya masih ada rasa bakhil, maka orang itu tidak akan dikasih oleh sikap taufik dalam dirinya. Dalam arti apa? Sulit melakukan ibadah. Orang yang sulit melakukan ibadah berarti tidak dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dalam hatinya ada sikap bakhil. Wa kaifa tatma'u fil jannah ma hubbid dunya wa mal madhi. Bagaimana engkau manusia ingin masuk surga tetapi dalam hatimu masih ada rasa cinta dunia dan ingin dipuji dalam beribadah. Maka disitulah letak orang yang tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, khususnya orang yang hadir pada malam hari ini, atau orang yang mendengar di malam ini, atau orang-orang yang hadir di majelis taklim, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah dari sikap bakhil, dan mudah-mudahan hidupnya diridhai oleh Allah dunia dan akhirat, dan kita bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.